selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama Kak Marti dan Kak Gogi di IPA pada pagi hari ini. Oke adik-adik, sebelum kita memulai IPA kita, seperti biasa kita pemanasan dulu yuk, kita goyangin dulu badannya supaya nanti ibadahnya lebih semangat. Lagu pertama apa tuh Kak Gogi? Kalau untuk dia. Oke. Adik-adik, selanjutnya kita lagu kedua yaitu lagu Kalau Kau Suka Hati. Yuk mainkan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati jambungi. Kalau kau suka hati jambungi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati jambungi. Sekali lagi ya. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Oke adik-adik, masih semangat kan pastinya? Masih. Oke. Kalau masih semangat kita nyanyi lagu ketiga yaitu Dari terima kasih. yuk. Dari terbit matahari sampai pada masuknya jalan nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya jalan nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya jalan nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik, kita sudah selesai ice breaking. Pasti udah pada semangat dong semuanya buat ibadah. Kalau udah, kita siapkan dulu hati, Alkitab, dan kidung ceria kita. Oke, kalau udah disiapkan semuanya, seperti biasa kita menyanyikan lagu Mars terlebih dahulu. Yuk. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil.
selanjutnya kita akan menyanyikan lagu pembuka dari Kidung Ceria 346, Muliakan Tuhan Allah. Kita pada pagi hari ini agar berjalan dengan berkat Roh Kudus, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Kak Jody. Oke, adik-adik, kita lipat tangan, tutup matanya, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih ya Bapa atas bimbingan-Mu sehingga kami anak-anak-Mu ini boleh berkumpul di rumah masing-masing untuk mengikuti impact online. Ya Tuhan, kiranya Kau berkati kami agar kami dapat mengikuti impact online dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Ya Bapa, yang dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Sekarang kita akan membaca nas pembimbing kita. Dibuka Alkitabnya dari kitab Yesaya pasal yang ke-56 ayatnya ke-1. Oke, dibuka Alkitabnya dari kitab Yesaya pasal yang ke-56 ayat 1. Oke, Yesaya 56 ayat 1. Kalau sudah, kita baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Layan. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan dulu lagu sebelum firman dari Kidung Ceria 138, Firman Allah Jaya. Sudah siap untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan? Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi ini Engkau mengumpulkan kami kembali. Mengucap syukur dan berterima kasih Engkau selalu memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Berkatilah agar kami dapat duduk diam mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, sudah siap Alkitabnya? Kita buka dari Yesaya 56 ayat 1 sampai dengan 8. Yesaya 56 ayat 1 sampai dengan 8 kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripadanya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan. Kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memelih apa yang kukehendaki,
dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semua yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, dari sinode renungan kita pagi ini diberi judul Aku Mau Setia. Setia. Coba siapa yang tahu apa arti setia? Ya, setia adalah taat. Boleh. Patuh juga. Ya. Atau tidak mengkhianati. Nah, itu definisi dari setia. Nah, dalam bacaan kita pagi ini, Bapak Yesaya menceritakan tentang umat Israel dalam pembuangan. Kita bisa bayangkan bagaimana rasanya kalau kita dalam pembuangan. Begitu juga umat Israel. Sampai 40 tahun. Ngeri sekali. Coba dalam pembuangan tuh bagaimana rasanya? Pasti sedih. Ingin marah-marah. Apalagi kalau yang sakit ya. Pengen cepat sembuh. Capek, lelah. Udah pasti macam-macam lah perasaan kita. Dan begitu juga perasaan umat Israel pada saat itu. Bahkan rasanya butuh pertolongan. Dalam situasi susah. Di dalam pembuangan itu. Begitu juga umat Israel. Mereka butuh sekali pertolongan. Mereka ingin berteriak. Mereka kecewa. Nah, coba siapa yang tahu kenapa umat Israel dibuang oleh Allah? Karena mereka tidak setia. Ya, tidak setia kepada Allah, selalu melawan, umat yang keras kepala. Terus bagaimana perasaan hidup di dalam pembuangan itu? Pasti tidak bebas. Kenapa ya? Ya macam kita aja, kita kalau diam di rumah orang atau di rumah teman tidak bebas, ya. Tidak bebas, kita mau bikin ini, aduh takut mamanya marah. Nanti takut salah. Semua serba salah. Begitu juga mereka atau umat Israel itu yang tidak tinggal di daerah sendiri. Tidak tinggal di daerah sendiri, otomatis mereka tidak bebas. Jadi mereka butuh pertolongan. Tapi anak-anak, Allah kita adalah Allah yang maha baik.
Allah tidak membuang mereka begitu saja. Allah tidak meninggalkan mereka begitu saja. Umat Israel sedang meminta pertolongan kepada Allah. Allah tetap mendengar keluh kesah mereka. Allah tetap membuka hatinya untuk menolong umat Israel. Ya. Umat Israel begitu sedih, begitu kecewa. Nah, maka turunlah ayat ini. Maka Allah menyampaikan pesan kepada Bapak Yesaya dalam bacaan hari ini. Allah bilang, mereka harus taat. Mereka harus setia kepada Allah. Tapi hanya mereka yang merasakannya. Hanya mereka yang merasakannya. Kalau mereka tidak setia, tidak taat, mereka tidak akan merasakan pertolongan Allah. Ya. Dan Bapak Yesaya memperingatkan kepada Israel untuk kesetiaan tersebut. Sama seperti kita. Ini juga berlaku buat kita. Kalau kita tidak setia kepada Allah, maka Allah akan memberi peringatan kepada kita. Jadi Allah bilang kepada Bapak Yesaya, siapa saja bisa memperoleh keselamatan dari Tuhan asal setia dan taat kepadanya. Jadi siapa saja, itu berlaku buat umat Israel dan kita. Siapa saja bisa memperoleh keselamatan dari Tuhan asal setia dan taat kepadanya. Bisa? Kalian bisa taat? Nah, terus Tuhan juga akan menyatakan keselamatan. Asal, nah ini asalnya, asal mau menerima dan melakukan kehendak Tuhan. Tuhan sendiri akan menyatakan keselamatan asal kita melakukan kehendak Tuhan. Apa ya kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan, kita harus berbuat baik, kita setia, ya. Setia, berdoa, menjadi pribadi yang baik, menjadi anak kalian yang baik. Pokoknya kalian menjalankan hal yang baik-baik. Tuhan tidak mau kalian melakukan dosa. Ya, yang tidak baik itu adalah bukan anak Tuhan. Dan Allah juga berkata pada Bapak Yesaya, ada upah yang akan diterima jika setia dan taat. Nah, ada upah. Apa ya upahnya? Upahnya adalah keselamatan. Keselamatan yang datang atau karunia dari Allah sendiri. Kalau kita setia dan taat, kita akan mendapat upah. Upahnya adalah keselamatan. Jadi, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kesetiaan dan ketaatan adalah kunci penting dalam hidup kita. Kesetiaan dan keselamatan adalah kunci penting dalam hidup kita. Jadi kalian bisa melakukan hidup saleh, ya. Tadi kan Om udah bilang, jauhkan diri dari dosa. Apalagi dosa yang tidak ada pengampunannya. Nah, ada loh dosa yang tidak ada pengampunannya dari Allah. Yaitu menghujat Allah. Takut
sekali Oma. Oma tidak berani menghujat Allah. Kalau dosa-dosa Oma tidak dikampuni oleh Tuhan. Jangan sampai ya kita menghujat Allah. Dan menghujat Roh Kudus. Hais, ngeri. Jangan satu kali pun keluar dari mulut kalian menghujat Allah atau menghujat Roh Kudus. Itu adalah dosa yang tidak ada pengampunannya dari Allah. Ya. Nah anak-anak, mulai hari ini sampai seterusnya, sampai kalian tua, sampai kalian Tuhan panggil, begitu juga berlaku buat Oma. Mari kita sama-sama menjalankan perintah Tuhan. Kita selalu setia dan taat kepada Tuhan. Ya, ingat, jangan menghujat Tuhan. Jangan menghujat Allah. Jangan menghujat Roh Kudus. Mari sama-sama kita berlaku atau hidup kita harus bisa berjanji. Aku akan setia kepada Allah. Dalam segala hal. Jadi kalau kalian mau menjalankan perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah, kalian harus ingat, aku akan setia kepada Allah. Aku akan setia. Aku tidak akan berbuat yang tidak baik. Mari, biar Roh Kudus memimpin hidup kita hari lepas hari dan menjauhkan dari dosa. Terpujilah Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah adik-adik, setelah mempersiapkan semua bahannya, sekarang adik-adik ambil kertas bufalonya. Nah kertas bufalonya ini akan kita gunting ya adik-adik. Adik-adik yang masih kesulitan untuk gunting sendiri boleh minta bantuan kepada mama. Diguntingnya seperti ini adik-adik. Nah kalau sudah digunting sampai berbentuk seperti ini adik-adik, selanjutnya kita gunting lagi bagian atas sini dan sininya ya adik-adik. Nah adik-adik, kalau sudah seperti ini kita ambil kertas warnanya sekarang adik-adik. Nah kertas warna ini akan digunakan untuk menulis ya adik-adik. Setelah ditulis digunting lalu ditempel deh adik-adik ke sini. Seperti ini adik-adik. Nah adik-adik, di sini Kak Sayan sudah tulis nih kata-katanya. Lalu kita gunting biar menjadi seperti ini adik-adik. Nah adik-adik, kalian sudah selesai nih mengguntingnya. Di sini sudah ada kata aku, sudah ada kata mau, ada kata menjadi, ada kata anak, ada kata Tuhan yang taat dan setia. Jadi tulisannya aku mau menjadi anak Tuhan yang taat dan setia. Kalau sudah kita tempel ini ke atas sini adik-adik. Nah adik-adik, ini hasilnya kalau sudah ditempel, kata-katanya kalau sudah disusun. Jadi aku mau menjadi anak Tuhan yang taat dan setia. Setelah ini adik-adik boleh hias sesuai dengan kreativitas adik-adik masing-masing, semenarik mungkin adik-adik.
Nah adik-adik, ini hasil aktivitas Kaselin hari ini. Pembatas Alkitabnya menjadi seperti ini. Kaselin tunggu hasil aktivitas adik-adik ya. Semangat mengerjakan. Nah adik-adik, gimana tadi mendengarkan firman dari kakak layannya? Nah tadi yang kita udah dengerin firman dari kakak layan. Selanjutnya kita akan merespon firman tersebut melalui Kidung Ceria 123 yang berjudul Tuhan adalah nama-Mu. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan ya. Sekarang kita akan berdoa syafaat, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, tadi kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman yang telah kami dengar agar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah Bapak Presiden beserta jajarannya agar dapat melakukan yang terbaik untuk Republik Indonesia ya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk gereja, untuk Pekat PA, untuk Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta yang selalu memberikan firman Tuhan kepada jemaatnya Tuhan. Engkau berkatilah ya Tuhan, agar apapun yang kami lakukan dapat memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk kedua orang tua kami dalam pekerjaan, kesehatan kekuatannya Tuhan dalam merawat kami. Berikanlah hikmat kebijaksanaan agar kami dapat juga Tuhan taat mendengarkan kedua orang tua kami. Berkatilah dalam sekolah kami ya Tuhan, walaupun secara daring. Engkau berkatilah agar kami dapat menerima pelajaran dengan baik Tuhan. Berikanlah kecerdasan kepintaran agar setiap ujian yang kami lakukan dapat menghasilkan nilai yang terbaik ya Tuhan. Khususnya juga kami ingin berdoa untuk kesehatan kekuatan kami Tuhan dalam masa pandemi ini. Engkau jauhkan dari segala sakit penyakit, berikan kesehatan kekuatan. Juga kami ingin berdoa khususnya untuk teman-teman atau orang yang ada di luar sana Tuhan, yang terdampak virus COVID-19. Engkau berkatilah Tuhan, berikan kekuatan, Engkau berikan jamahan-Mu agar dapat sembuh dari penyakit ini Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah juga khususnya untuk Pekat PA dalam setiap pelayanannya Tuhan, dalam setiap pengajaran yang diberikan kakak layan. Engkau berkatilah apa yang telah kakak layan lakukan Tuhan, agar dapat memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya ke dalam nama-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, selanjutnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, persembahan bisa adik-adik berikan melalui amplop yang dituliskan namanya yaitu Pekat PA dan jumlah uang di dalamnya. Lalu dapat diserahkan langsung ke gereja. Oke adik-adik, untuk memberikan persembahan kita sambil memuji Tuhan dari Kidung Ceria 356, Ku beri persembahan.
tersebut agar menjadi berkat bagi gereja dan kita yang akan dipimpin oleh Kak Jody. Oke adik-adik, kita lipat tangan, tutup matanya, kita satu dalam doa. Kita mulai. Tuhan yang Maha Baik, kembali lagi menghadap hadirat yang Bapa, ya Tuhan, kami sudah memberikan sedikit apa yang telah Kau berikan ya Bapa. Kiranya Kau memberkati kesempatan yang kami berikan ini agar menjadi berkat bagi pelayanan kasih di gereja kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, doa yang kami sampaikan ini kami sampaikan kepada Tuhan namun Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ya, sekarang kita akan masuki bagian warta PLKPA. Yang pertama, Kak Yogi mengucapkan terima kasih bagi adik-adik yang sudah mengikuti IMPA online hingga pada hari ini ya adik-adik. Dan juga jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya dan dikumpulkan ke kakak lain di lingkungan masing-masing. Lalu, kakak juga menginformasikan bagi adik-adik yang belum mendapatkan goodie bag Natal, adik-adik dapat mengambil goodie bag Natal di gereja setelah ibadah jam kedua sampai dengan jam 1 siang ya adik-adik. Lalu bagi adik-adik yang kelas 6 tanggal 20 nanti akan ada ibadah peralihan PAPT. Adik-adik diwajibkan untuk mengikuti ibadah tersebut pada tanggal 20 jam 4 sore adik-adik. Oke, itu saja warta PKPA dari kakak pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat hari Minggu Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita sudah sampai di penghujung IMPA kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita menutupnya dulu dengan lagu penutup yang terambil dari Kidung Ceria 267, Siapa yang bertemu. Adik-adik, kita sudah di akhir ibadah. Untuk menutupnya kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah menyelesaikan IMPA kami pada hari ini. Berkatilah firman yang telah kami dengar, berkatilah kakak layan yang telah mengajarkan dan menceritakan firman-Mu kepada kami ya Tuhan. Berkatilah juga kami agar minggu depan kami dapat kembali lagi melaksanakan IMPA online Tuhan bersama dengan teman-teman di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, jaga sertailah kami, berikan kesehatan dan kekuatan bagi kami selalu Tuhan. Hanya ke dalam nama-Mu saja kami menyerahkan doa ini. Amin.